Halo semuanya, selamat datang di mata kuliah pembelajaran sosial emosional topik 1 dengan materi kompetensi sosial emosional berdasarkan kerangka kolaboratif for academic, social, and emotional learning atau yang disebut dengan KASEL dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Sylvester P. Taneo SPD MSI. Perkenalkan, kami adalah mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2024 LPTK Universitas Nusa Cendana kelompok 1. Pembelajaran sosial emosional. Apa sih pembelajaran sosial emosional itu? Jadi pembelajaran sosial emosional adalah suatu metode mengembangkan keterampilan dan mengelola emosi. Jadi sosial emosional ini suatu proses untuk mengembangkan kesadaran diri, mengelola emosi, dan keterampilan interpersonal yang sangat penting untuk keberhasilan baik di sekolah, di lingkungan kerja, dan di kehidupan. Jadi sosial emosional ini bagian yang sangat terintegrasi antara pendidikan dan pengembangan manusia. Jadi sosial emosional ini suatu proses pembelajaran di mana belajar untuk mengelola dan mengenali emosi, peduli dengan sesama, membuat keputusan yang baik, berperilaku yang baik, dan bertanggung jawab, mengembangkan perilaku-perilaku yang positif serta menghindari perilaku yang negatif. Tujuan pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, membantu siswa dalam memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang akan membantu mereka dalam memahami emosi yang dirasakan, mengembangkan identitas diri mereka, dan menetapkan tujuan. Yang kedua adalah mengurangi stres dan tekanan dialami dalam proses belajar. Jadi, tujuan pembelajaran sosial emosional bagi peserta didik di sini adalah dapat mengurangi stres dan tekanan bagi peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah siswa mampu mencapai kebahagiaan dan keberhasilan dalam hidup dengan keseimbangan antara kompetensi akademik dan sosial emosional. Nah, selanjutnya adalah manfaat pembelajaran sosial emosional. Yang pertama adalah meningkatkan prestasi akademik. Nah, pembelajaran sosial emosional ini dapat meningkatkan prestasi akademik siswa. Hal ini dikarenakan ketika siswa di dalam kelas atau di dalam proses pembelajaran, siswa merasa didengarkan dan dihormati, mereka dapat lebih fokus dalam pembelajaran dan merasa percaya diri dengan kemampuan mereka. Yang kedua adalah meningkatkan kesadaran diri dan percaya diri. Sosial emosional ini juga dapat meningkatkan kesadaran diri dan rasa percaya diri. Sebab sosial emosional mendorong perubahan perkembangan di mana siswa biasanya bergantung kepada orang lain dalam memutuskan bagaimana mereka bertindak dan bersikap, kini lebih percaya diri untuk menentukan arahnya sendiri atau tujuannya sendiri. Yang ketiga adalah meningkatkan empati terhadap orang lain. Nah, empati adalah kemampuan seorang dalam memahami dan perspektif orang lain. Nah, empati juga sering dianggap sebagai keterampilan sosial yang inti dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat adalah meningkatkan keterampilan membangun hubungan yang baik. Nah, pembelajaran sosial emosional ini juga meningkatkan keterampilan siswa dalam membangun hubungan yang baik dan sehat antara siswa dengan siswa dan siswa dengan guru. Ketika siswa belajar menempatkan diri pada posisi orang lain dan melatih empati, mereka juga akan lebih terampil dalam membangun dan memelihara hubungan yang baik. Yang kelima adalah mengurangi tekanan emosional. Menerapkan pembelajaran sosial emosional dapat mengurangi tekanan emosional yang dirasakan oleh siswa, sebab pembelajaran ini membekali siswa dengan kemampuan dalam mengatur diri sendiri serta mengelola dan mengatasi emosi sehingga rasa cemas, depresi, dan stres yang dirasakan siswa dapat berkurang. Jadi itu adalah manfaat-manfaat pembelajaran sosial emosional. Selanjutnya adalah penerapan konsep kompetensi sosial emosional learning menurut KASEL, Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning pada guru dan pada siswa. Menurut KASEL, ada 5 kompetensi inti dalam kompetensi sosial emosional, di mana yang pertama adalah kesadaran diri, yang kedua adalah manajemen diri, yang ketiga adalah kesadaran sosial, yang keempat adalah
kemampuan berealisasi, dan yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Untuk yang pertama adalah kesadaran diri. Baik guru dan maupun siswa ini secara keseluruhan mempunyai kemampuan kesadaran diri yang baik, di mana dalam kesadaran diri ini kita tahu terkait emosi, perasaan yang muncul dalam lingkungan kehidupan kita sehari-hari. Di sini juga kesadaran diri bisa berkaitan dengan kemampuan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan di dalam diri kita. Kita tahu apa yang menjadi kemampuan terbaik dalam diri kita. Misalnya kalau siswa, ia tahu bahwa ia memiliki kelebihan di mata pelajaran IPA, matematika, namun ia sadar bahwa ia memiliki kelemahan di bidang penjas ataupun di bagian seni. Yang berikut adalah manajemen diri. Nah, untuk manajemen diri ini adalah kemampuan untuk mengelola emosi yang muncul. Misalnya, ketika kita mengetahui emosi, kita menyadari emosi yang muncul adalah perasaan marah, bagaimana cara kita mengelola emosi tersebut. Selain juga manajemen diri ini juga berkaitan dengan kemampuan, contohnya itu adalah kemampuan untuk mengatur waktu, mengatur emosi, kemampuan untuk mengatur perilaku. Misalnya, kita tidak boleh melanggar norma ataupun etika di lingkungan masyarakat. Yang berikut, yang ketiga adalah kesadaran sosial. Nah, kesadaran sosial ini adalah kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati pada sesama yang memiliki latar belakang yang berbeda, misalnya dari budaya, suku, agama, maupun ras. Contohnya, kita menunjukkan empati kepada sesama kita yang memiliki latar belakang yang berbeda. Kita memberikan sumbangan kepada saudara-saudari kita yang lebih membutuhkan. Nah, itu adalah bentuk dari kesadaran sosial kita sendiri, baik guru maupun bagi siswa. Selanjutnya, ada keterampilan sosial. Nah, keterampilan sosial merupakan kemampuan untuk membangun dan juga mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan juga mendukung. Kompetensi ini berkaitan erat dengan kemampuan berkomunikasi dan juga mendengarkan peserta didik, di mana peserta didik yang pandai dalam berkomunikasi dapat membangun relasi dan juga memelihara hubungan yang sehat dengan orang-orang dari berbagai latar belakang yang berbeda. Nah, mereka juga dapat mendengarkan dan berkomunikasi dengan orang lain, mereka dapat menyelesaikan konflik secara damai, dan mereka dapat mengetahui kapan harus meminta dan menawarkan bantuan. Berbicara tentang keterampilan sosial, ada beberapa contoh yaitu berkomunikasi dengan efektif, mengembangkan relasi atau hubungan positif, memperlihatkan kompetensi kebudayaan, mempraktikkan kerjasama tim dan pemecahan masalah secara kolaboratif, dapat melawan tekanan sosial yang negatif, menunjukkan sikap kepemimpinan dalam kelompok, mencari dan menawarkan bantuan apabila membutuhkan, serta membela hak-hak orang lain. Dan yang terakhir dari kerangka kompetensi sosial emosional adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, di mana pengambilan keputusan yang bertanggung jawab merupakan kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun dan berdasar atas asas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis diri sendiri, masyarakat, dan juga kelompok. Nah, pada kompetensi ini, peserta didik mampu mengidentifikasi masalah, menganalisis informasi, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Contohnya adalah menunjukkan rasa ingin tahu dan keterbukaan pikiran, mengidentifikasi atau mengenal solusi dari masalah pribadi dan masalah sosial, berlatih membuat keputusan beralasan atau masuk akal setelah menganalisis informasi, data, dan juga fakta, mengantisipasi dan mengevaluasi konsekuensi-konsekuensi dari tindakannya, menyadari bahwa kemampuan berpikir kritis sangat berguna baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah,
merefleksikan peran seseorang dalam memperkenalkan kesejahteraan psikologis diri sendiri, keluarga, dan komunitas. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi dampak atau pengaruh dari seseorang, hubungan interpersonal, komunitas, dan juga kelembagaan. Nah, sebagai organisasi yang khusus menangani masalah pembelajaran sosial emosional, KASEL atau Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning juga menawarkan beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam implementasi sosial emosional learning di sekolah. Nah, beberapa pendekatan-pendekatan tersebut adalah: yang pertama adalah menanamkan sosial emosional learning dalam praktek pembelajaran untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung sosial emosional learning. Yang kedua, menanamkan instruksi sosial emosional learning dalam kurikulum akademik. Dan yang ketiga, membuat kebijakan dan struktur organisasi yang mendukung pengembangan sosial emosional peserta didik. Dan yang terakhir adalah membelajarkan sosial emosional learning secara langsung dalam satu mata pelajaran yang berdiri sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang implementasi pembelajaran sosial emosional di kelas, sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Pembelajaran sosial emosional harus dilakukan secara kolaboratif antara seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak, pendidik, dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai 5 kompetensi sosial emosional. Mulai dari pengajaran secara eksplisit di kelas hingga kemitraan dengan keluarga dan komunitas untuk terus mengupayakan proses kolaboratif dan berkelanjutan. Untuk mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional tersebut, kita harus memperhatikan beberapa indikator, yaitu yang pertama, indikator di kelas. Di kelas, pengajaran eksplisit. Secara khusus, murid memiliki kesempatan untuk menumbuhkan, melatih, dan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan selaras dengan perkembangan budaya yang dimiliki oleh setiap murid. Selanjutnya, pembelajaran akademik yang terintegrasi kompetensi sosial dan emosional. Tujuan kompetensi sosial dan emosional diintegrasikan ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi akademik seperti musik, seni, dan pendidikan jasmani. Yang terakhir adalah pelibatan dan suara murid. Seluruh warga sekolah menghormati dan meningkatkan berbagai perspektif dalam pengalaman murid dengan melibatkan murid sebagai pemimpin, pemecah masalah, dan pembuat keputusan. Berikutnya kita akan melihat indikator penerapan implementasi sosial emosional di sekolah. Yang pertama, iklim kelas dan sekolah yang mendukung. Lingkungan belajar di seluruh sekolah dan kelas mendukung pengembangan kompetensi sosial dan emosional, responsif secara budaya, dan berfokus pada upaya membangun hubungan dan komunitas. Selanjutnya, berfokus pada kompetensi sosial dan emosional. Pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kesempatan secara reguler untuk mengembangkan kompetensi sosial, emosional, dan budaya mereka sendiri, berkolaborasi satu sama lain untuk membangun hubungan saling percaya, memelihara komunitas yang erat, serta kebijakan yang mendukung dan praktik pendisiplinan dengan instruksi yang jelas, sesuai dengan perkembangan anak dan diterapkan secara adil. Dan indikator yang terakhir adalah dukungan terintegrasi yang berkelanjutan. Pembelajaran sosial dan emosional terintegrasi dengan mulus ke dalam rangkaian dukungan akademik dan perilaku dengan menyediakan kesempatan untuk memastikan semua kebutuhan murid terpenuhi. Selanjutnya, penerapan sosial emosional dalam keluarga dan juga masyarakat. Nah, di sini ada beberapa poin penting yang harus kita bahas, yaitu yang pertama, perlibatan kemitraan dengan orang tua. Nah, keluarga dan tenaga kependidikan sekolah memiliki kesempatan yang reguler dan bermakna untuk membangun hubungan dan berkolaborasi untuk mendukung perkembangan sosial emosional pada peserta didik. Yang kedua, kemitraan dengan komunitas. Nah, pendidik dan tenaga kependidikan dan juga mitra sekolah menyelaraskan istilah, strategi,
dan komunitas yang sama seputar pengupayaan dan inisiatif terkait kompetensi sosial emosional termasuk kegiatan di luar sekolah. Nah, yang ketiga, terbentuk sistem dalam upaya peningkatan berkelanjutan. Nah, data implementasi dan artefak dikumpulkan dan digunakan untuk memantau progres menuju tujuan dan terus meningkatkan semua sistem, praktik, baik dan kebijakan terkait penerapan sosial emosional dengan fokus pada kesetaraan. D. Penerapan kompetensi sosial emosional pada anak di sekolah dasar. Sebelumnya kita perlu tahu apa itu kompetensi sosial emosional. Nah, kompetensi sosial emosional atau biasa disingkat dengan KSE adalah proses belajar yang berkaitan dengan pemahaman diri, empati terhadap orang lain, serta kemampuan berinteraksi serta komunikasi atau berkomunikasi secara efektif. Nah, bagaimana penerapan kompetensi sosial emosional pada anak di sekolah dasar? Jadi ketika anak-anak memasuki sekolah dasar, mereka membawa banyak kompetensi sosial emosional yang telah mereka kembangkan dari rumah dan melalui pengalaman masa kanak-kanak mereka atau TK. Nah, melalui pengalaman belajar yang kaya itu, sekolah dapat membangun kekuatan dan mendukung siswa dalam meningkatkan kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan menjalin hubungan, dan keterampilan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Kompetensi sosial dan emosional dapat diajarkan juga dan diterapkan melalui pengalaman belajar yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan perkembangan siswa yang dibangun berdasarkan kekuatan yang mereka miliki. Berdasarkan tolak ukur dari 5 kompetensi inti dalam sosial emosional menurut Collaboration for Academic, Social, and Emotional Learning atau biasa disingkat dengan KASEL. Nah, yang pertama itu ada kesadaran diri atau self-awareness. Nah, di mana di sini mengajarkan siswa untuk sadar akan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki sehingga tingkat percaya diri mereka dan mindset mereka serta memiliki rasa optimis yang sangat kuat. Nah, yang kedua ada manajemen diri atau self management. Nah, pemahaman diri yang baik dan kemampuan mengelola emosi atau manajemen diri, mereka dapat atau akan lebih tahan terhadap stres atau tekanan mental. Ini juga dapat membantu mencegah masalah kesehatan mental di masa depan. Yang ketiga ada kesadaran sosial atau social awareness. Nah, di sini membantu siswa mengembangkan kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik. Ini penting dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah maupun di lingkungan rumah mereka. Yang keempat ada kemampuan berinteraksi sosial atau relationship skills. Di sini dengan timbulnya perasaan atau empati akan lebih mungkin untuk menjalin hubungan yang positif dengan teman-teman mereka. Selanjutnya yang kelima ada pengambilan keputusan bertanggung jawab atau responsible decision making. Nah, di sini membantu siswa mengatasi konflik dengan cara yang konstruktif. Nah, misalnya saat mereka bisa mengelola emosi mereka ketika ingin mengambil sebuah keputusan, tentunya mereka akan berpikir dengan matang apakah keputusan itu sudah tepat atau benar dan bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Nah, jadi sosial emosional itu merupakan aset berharga yang perlu diajarkan dan ditanamkan kepada setiap peserta didik sejak dini agar mereka dapat menerapkan 5 kompetensi inti dalam sosial emosional.